Pertama, yang disepelekan pada radiator. Ya, yang pertama kan ada tutup radiator. Tutup radiator. Ya, tutup radiator. Meskipun barangnya itu kelihatannya sepele ya, tapi itu Risiko beli mobil bekas overheat. Selain harganya murah. ya selain harganya murah ya. Kasih penjelasan. Oke Om, balik lagi di channel Pitcar Service, sahabat mobil Anda, kapan saja dan di mana saja. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas topik yang penting juga di dalam sebuah mobil. Ketika Om punya mobil, kayaknya wajib deh tahu masalah tentang ini. Nah, jadi yang mau dibahas pada kali ini itu tentang radiator. Mulai dari hal-hal yang suka disepelekan, terus apa ini? Solusi mengatasi radiator bermasalah saat darurat, dan mungkin risiko beli mobil yang sudah pernah overheat. Nah, itu kan cukup penting banget ya ketika kita perjalanan jauh, tahu-tahu radiator bermasalah, kan ketika kita tidak tahu apa-apa, bingung di tengah jalan mau minta bantu tolong siapa, bingung, alangkah baiknya kita sudah tahu masalah-masalah hal-hal sepele kayak gini. Tapi seperti biasa di video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu mekanik dari Pitcar Service, Mas Jun. Nah, seperti yang tadi sudah saya ucapkan, Mas. Jadi di video kali ini itu pembahasannya tentang radiator, mulai dari hal-hal yang disepelekan. Mungkin langsung saja lah ya, boleh. untuk ngomong semua. Nah, mungkin untuk yang sudah tahu masalah topik ini bisa di skip video ini, tapi kalau pengen tahu bisa lah tonton video ini sampai akhir. Kalaupun ada yang kurang di kita, nanti mungkin bisa tambahin di kolom komentar. Nah, Mas, mungkin yang pertama, hal-hal yang disepelekan. Biasanya kan orang punya mobil itu ada beberapa hal-hal yang disepelekan. Nah, ini terutama yang disepelekan pada radiator. Ya, yang pertama kan ada tutup radiator. Tutup radiator. Ya, tutup radiator. Meskipun barangnya itu kelihatannya sepele ya, tapi itu kalau ketika udah nggak berfungsi dengan yang semampunya dia, otomatis dia bisa menyebabkan kayak misal turun mesin overheat sampai lepas heat, itu kan bisa jadi. Oh. Soalnya itu kan sistem fungsi tutup radiator juga buat menjaga tekanan temperatur suhu mesin. Oke, oh, yang kayak per-per itu ya. Itu kan jadi ketika dia sudah menempuh suhu yang tertentu, nanti dia akan buka buat melepas air yang panas itu. Dan nanti sebaliknya gitu ya. Sebaliknya, nanti di vakum juga. Nah, itu yang pertama, tutup radiator. Jadi ketika Om mungkin udah punya mobil, ketika dicek tutup radiatornya udah mungkin lemah, berkarat, mungkin sudah wajib ganti. Biasanya wajib ganti. Wajib ganti. Sepele tapi wajib ganti. Ya, wajib. Yang nggak sepele juga sih, itu udah maksudnya apa ya, fatal banget lah. Oh, fatal Bisa, banget malah, ya. bukan sepele. Nah, Bahaya malah. mungkin ada lagi lah, Mas. Ada. Yang kedua itu ada di cairan sih, cairan pengisi radiator. Itu kan juga berpengaruh juga sih. Kalau misalnya radiator kita diisi air biasa, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman itu kan apa ya, kalau air biasa itu kan gampang korosif. Nah, itu bisa melumpur juga di dalam radiator itu. Soalnya kan dalam radiator kan ada kisi-kisinya sih. Kalau Iya. misal mampet itu kan juga otomatis sirkulasi airnya nggak bisa Nggak maksimal lah gitu ya. Apalagi dengar-dengar juga titik di sebuah air sama coolant air radiator itu beda Jelas juga. beda, jelas beda. Dan ketika mobil udah diajak jauh banget, yang aturan kalau pakai coolant itu masih nahan titik didihnya, ketika pakai air biasa Pasti sudah mendidih dan menguap. Nah, mungkin tadi udah ada tutup radiator, terus air. Ada lagi, Mas, yang sering disepelekan mungkin? Kalau yang disepelekan, kalau buat yang mendasar sih, saya rasa sih cuman itu. Cuman kalau kembali lagi, kalau misal penyebab mesin overheat, itu kan bisa dari kipasnya juga. Oh, dari kipasnya juga bisa Dari mungkin kipasnya juga. Soalnya dia nggak menentukan apa namanya, kapan nih gimana matinya ini, atau gimana tiba-tiba bisa dia meskipun udah baru tapi dia kok bisa mati. Oh, Jadi nggak harus apa namanya kayak pemakaian udah lama atau apa, itu enggak. nah itu kipas juga penting ya, penting banget Soalnya untuk penting sebuah radiator. Ya.
Nah, mungkin lanjut Mas, ini ada solusi. Nah, mungkin kita ketika berjalan jauh nih, kita keluar kota gitu, tahu-tahu di tengah jalan yang bukan daerah kita nih, tahu-tahu mobil kita overheat, jarumnya naik gitu ya. Itu solusi daruratnya itu bagaimana sih Mas? Kan tidak semua orang tahu dan cara mengatasinya. Siapa tahu itu tengah malam lah atau emang sepi dan kita mau minta tolong sama siapa nggak tahu. Mungkin ada tips trik langkah awal ya. Yang pertama, jangan dipaksain sih. Semisal kalau dia suhu temperaturnya kok udah naik, kan misal yang kalau suhu normalnya itu kan tetap setengah. Iya. Tapi kalau itu naik 3/4 atau 1/2 lah, setengah itu mending tunggu dulu sih, tunggu mesin dingin dimatiin. Berhenti dulu. Dimatiin. Dimatiin. Gak cuma berhenti, tapi dimatiin. Ya, harus dimatiin. Nah, terus langkah yang kedua, tunggu sekitar 20 menitan, kalau enggak 15 menit, buka tutup radiatornya. Oke. Nah, Itu kan tunggu 20 menit buka radiator. Kalau setelah matiin mesin, kapnya dibuka dulu. Kapnya tetap dibuka. Bagaimana? Harus. Oh, jadi Ya, matiin soalnya kan mesin biar dia lebih gampang dinginnya. Jadi matiin, setelah matiin kapnya dibuka. Betul. Lalu tunggu sekitar 20 menit lah. 20 untuk menit cukup ya. kita buka tutup radiator. Nah, setelah kita cek ternyata umumnya kalau overheat airnya berkurang. Iya. Pasti turun. Nah, itu baiknya bagaimana? Ya kalau buat sementara lah ya, kalau buat emergency di jalan, ya mau nggak mau tetap harus nambahin air mineral. Nah, itu pakai air biasa. Air biasa. Tapi dari catatan setelah ditambahin air biasa, langsung pergi ke bengkel aja. nah pergi ke bengkel, jangan dibiasain, Dibiasain, isi air biasa, isi lagi. Nah, itu yang tidak boleh itu. Cuman sarana buat Emergency gitu lah ya. darurat. Oke, itu langkah darurat. Yang penting berhenti, menepi ke pinggir jalan, kap mesin dibuka, lanjut. Nanti tunggu 20 menit, kita buka, tutup radiator. Oh ya, sama pengisian juga nanti kan semisal udah dibuka nih. Dia kan kadang biasanya keluar asap Iya. atau gimana itu jangan langsung dimasukin air sih. Tunggu sampai dia benar-benar kayak dingin banget baru dimasukin air. Oh, jadi tunggu coolant-nya benar-benar dingin. Jadi jangan setelah kita buka tutup radiator langsung isi. Alangkah baiknya Iya, biasanya tunggu meskipun dulu. sudah dibuka, otomatis kan suhu mesin kan masih panas ya. Nah, kalau misal kita langsung tuangin air, takutnya nanti malah ngulet headnya gitu. Oh, oke. Nah, itu buat jadi catatan juga. Jadi ketika mendapatkan kondisi darurat, sudah dibuka radiator, ternyata airnya udah kosong, airnya kurang, itu jangan langsung diisi, tapi pastikan dulu bahwasanya bener-bener udah dingin ya. Iya. Karena emang titik di coolant sama air itu beda. Jadi ketika dirasa udah dingin, tapi sebenarnya coolant itu masih panas gitu. Ketika diisi air, otomatis airnya mendidih gitu ya, kurang lebih ya. Nah, itu jadi catatan lagi. Nah, ini mungkin ada pertanyaan sedikit nih. Risiko beli mobil bekas overheat selain harganya murah. Ya, selain harganya murah ya. Kasih penjelasan. Bekas overheat itu dalam artian sudah diperbaiki atau belum. Nah, soalnya banyak kemungkinan nih kalau misal kondisi mobil itu belum diperbaiki, otomatis Masih dalam kondisi overheat. Ya paling di situ ya kondisi yang paling parah, yang memungkinkan banget ya, AC-nya pasti nggak dingin Karena overheat itu. Nah, kurang maksimal lah ya AC ya. betul. Terus yang kedua itu biasanya koil Karena mungkin mesinnya panas ya. AC-nya kan panas. Jadi koilnya Terus mungkin otomatis bisa boros. Ya, bisa boros juga. Tiga, busi kah? Bisa sih. Kalau udah Ya, parah, udah parah banget sih kan air sampai nyebrang masuk gitu ya. Itu kan dampaknya ke busi, kompresi Dampaknya ke loss. busi ya, benar. 4 ada lagi. Terus kalau itu nggak ada sih. Tapi kalau beda cerita kalau misal mobil itu udah diperbaiki ya. Oh, kalau udah diperbaiki. Kalau udah diperbaiki kan dia apa ya, meskipun Bekas overheat. bekas overheat, cuman kan dia masih tetap bisa overheat kembali gitu loh. Oh, jadi mobil yang udah pernah overheat, kemungkinan overheat lagi itu jauh lebih besar daripada Iya, malah lebih rawan dia. lebih rawan overheat. Nah, mungkin itu yang jadi catatan penting banget ketika membeli
beli mobil bekas overheat itu gampang kembali overheat lagi, dan dampaknya banyak, bisa busi boros, koil boros, AC kurang maksimal, dan tadi lain sebagainya ya. Nah, mungkin itu aja lah untuk konten kali ini seputar radiator. Ya, seputar radiator. Mungkin kalau untuk omong semua, mas-mas semua, Cooling system. bapak semua, iya cooling system. Untuk semuanya, kalau ada kesalahan di penjelasan kami atau kurang jelas, bisa tulis di kolom komentar. Mungkin ada omong semua yang punya pengalaman juga tentang overheat, bisa tulis juga di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe lah biar channel kita tambah berkembang ke depannya. Terima kasih.